Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Komariah dari kelas R1 TIB semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai footprinting dan reconnaissance. Oke, pengertian footprinting. Apa itu footprinting? Ada beberapa istilah yang sudah saya cari dari beberapa research. Yang pertama ada proses mengumpulkan informasi tentang network target. Jadi kita mencoba melakukan eksplorasi atau mengumpulkan informasi tentang network dari sebuah target. Nah, yang kedua ada pembuatan blueprint atau peta dari network. Jadi nanti kita susun seperti apa blueprint atau peta dari network yang akan menjadi target. Dari banyak referensi mengatakan bahwa footprinting ini istilah lain dari information gathering, yaitu mengumpulkan informasi. Oke, selanjutnya ada tools footprinting. Footprinting dapat dilakukan menggunakan hacking tools, baik berupa aplikasi maupun berbasis web. Dengan tools tersebut, seorang hacker dapat memperoleh informasi dasar dari target. Terus, beberapa tools yang umum digunakan untuk footprinting ataupun reconnaissance, kita bisa pakai domain name lookup, bisa pakai whois, bisa pakai NSLOOKUP, bisa SAMSPADE. Nah, selain tools di atas, dapat juga digunakan open source information seperti nomor telepon dan alamat yang umumnya disebarkan dan bukan informasi rahasia. Next, selanjutnya ada tujuan footprinting. Di sini tujuan footprinting dari sisi network, organization, dan host berdasarkan dari lingkup database informasi. Nah, dari sisi network, kita bisa memperoleh DNS-nya, alamat jaringannya, macam-macam, dan yang bisa kita lihat. Selanjutnya, dari sisi organisasi, itu kita bisa memperoleh struktur organisasinya, websitenya, nomor telepon, terus juga lokasi kantornya. Nah, kalau misalkan dari sisi host ini, itu lebih ke personal. Kita bisa peroleh operating system yang digunakan oleh personal orangnya. Terus juga dia ini pemilik user atau grup. Nah, itulah yang bisa kita dapat dari database informasi, network, organization, dan host. Selanjutnya ada fungsi footprinting. Nah, di sini fungsinya itu mengumpulkan informasi dari data target bisa melalui jaringan internet. Oke, selanjutnya ada metode footprinting. Di sini ada 10 metode footprinting. Yang pertama ada search engine, yang kedua ada advanced Google hacking, yang ketiga ada social network, yang keempat ada website footprinting, yang kelima ada email footprinting, yang keenam ada whois footprinting, yang ketujuh ada competitive intelligence gathering, yang kedelapan ada DNS footprinting, yang ke-9 ada network footprinting, dan yang ke-10 ada social engineering. Nah, dari 10 ini saya akan menjelaskan salah satunya saja, yaitu whois footprinting. Apa sih whois footprinting itu? Yaitu layanan yang dilakukan untuk mencari informasi pemilik dari domain name. Nah, jadi kita bisa, kalau misalkan kita mau cari pemiliknya siapa, domainnya siapa, IP address-nya berapa. Nah, metode whois footprinting inilah yang kita pakai. Karena ini cenderung kepada domain network yang kita cari. Nah, caranya itu kita bisa cari pada browser, kita ketik whois, lah nanti di situ muncul ada whoisnet. Nah, kita ketik aja whoisnet itu, terus kita ketik nih URL yang mau kita cari. Nah, kalau misalkan kita udah kita ketik URL-nya, nanti di situ muncul tuh domainnya siapa, IP address-nya berapa, dan lain sebagainya.
Masuk ke pembahasan yang terakhir ada reconnaissance. Apa itu reconnaissance? Reconnaissance adalah kegiatan memata-matai kegiatan musuh dengan mengirimkan seorang agen yang telah terlatih untuk menyusup ke dalam area musuh. Nah, tugas agen ini mengumpulkan informasi dari musuh, mulai dari kapan, bagaimana, di mana kegiatan musuh-musuh itu dilakukan. Nah, dengan mengetahui informasi kebiasaan musuh ini, kita dapat mengetahui pola kebiasaan musuh sehingga kita dapat melakukan eksploitasi. Selanjutnya, tahapan dalam reconnaissance. Yang pertama, mampu memvalidasi IP range target. Setelah kita melakukan footprinting, kita mendapatkan IP, lalu kita validasi dengan reconnaissance IP range tersebut. Yang kedua, memverifikasi informasi secara akurat. Informasi yang kita dapat pada saat footprinting itu belum sepenuhnya akurat, maka dengan melakukan reconnaissance ini, kita melakukan verifikasi informasi pada saat footprinting yang sudah kita peroleh, lalu kita lakukan verifikasi apakah sudah valid atau belum. Yang ketiga, menentukan metode yang sesuai dengan melakukan serangan. Setelah melakukan validasi IP, verifikasi informasi, hal yang terakhir kita lakukan yaitu menentukan metode yang sesuai untuk melakukan serangan. Baik footprinting maupun reconnaissance perlu dilakukan untuk melakukan hacking secara sistematis dalam mengumpulkan informasi sehingga informasi yang diperoleh lengkap dan jelas secara metodolog sehingga dapat ditentukan teknologi yang sesuai dalam melakukan penyerangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.